Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberitahu bagaimana cara saya dapat memahami materi dari gerbang logika dan transistor. Nah, di sini saya sebelumnya sudah mencari beberapa em, pembahasan materi sehingga saya dapat mengerti bagaimana cara saya memahami gerbang logika dan transistor. Mungkin kita lebih ke searching. Di sini saya menemukan sebuah website seperti blog gitu dari Gramedia, gerbang logika dan transistor. Nah, ini ada contoh beberapa gerbang-gerbang logika. Untuk pengertian dari gerbang logika itu sendiri adalah gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar boolean. Sehingga pada dasarnya dalam ilmu elektronik, suatu masukan dan keluaran dibangun oleh yang namanya voltase atau arus. Nah, voltase ini yang biasanya dihubungkan dengan saklar. Sehingga gerbang logika itu biasa dikatakan sebagai bermacam-macam saklar yang dapat mengimplementasikan aljabar boolean pada sistem elektronik. Dengan adanya saklar tersebut, maka barang-barang elektronika tertentu bisa digunakan sebagaimana dengan mestinya. Hal ini dikarenakan operasi logis pada satu atau lebih masukan logis akan menghasilkan keluaran logika soliter. Nah, gerbang logika sendiri itu memiliki beberapa bagian, yaitu resistor, transistor, dan dioda. Mungkin ini kita bisa pakai dulu. Nah, di gerbang logika itu ada yang namanya sirkuit terpadu atau IC. Nah, di IC ini memiliki fungsi untuk membatasi jumlah maksimum yang ada di gerbang logika. Jadi kayak sebagai penanda bahwa itu limitnya gitu. Nah, di gerbang logika itu ada yang namanya tabel kebenaran, yang mana tabel kebenaran ini diberi semacam angka yang menandakan itu nilainya true dan angka 1 untuk true dan angka 0 itu false. Di sini juga dari Gramedia juga memberikan referensi buku yang mungkin bisa kita pelajari ya, yaitu judulnya Elektronika dan Sistem Embedded. Nah, jenis-jenis gerbang logika itu ada banyak, cuman kita nggak semuanya. Kita ada 7 jenis cara kerja, yaitu gerbang AND, OR, NAND, dan NOR, XOR atau exclusive OR, dan gerbang logika XNOR atau exclusive NOR, dan gerbang logika NOT. Nah, untuk gerbang logika AND itu bisa ditemukan katanya di sini di salah satu komponen listrik, yaitu IC 7208. Nah, untuk tabel kebenarannya, jadi jika 0 dan 0 maka hasilnya 0 false, jika 0 dan 1 maka hasilnya 0, jika 1 dan 0 maka hasilnya 0, jika 1 dan 1 hasilnya 1. Jadi kesimpulan dari tabel kebenaran N ini sendiri yaitu jika ada satu false maka hasilnya pasti false. Namun jika keduanya true maka hasilnya baru true. Kemudian ada OR, di contohnya itu ada komponen listrik IC 7432. Nah, ini untuk logika OR ini kebalikan dari N. Jika dia keduanya ada salah satu yang true, itu udah pasti true. Sedangkan jika keduanya false, baru false. Sedangkan kalau NAND itu lebih ke maksudnya dari tabel kebenarannya itu jika keduanya ada yang nggak true semua atau nggak false semua, baru hasilnya true. Sedangkan jika dia true semua, baru dia false. False, true, false, true, 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 false,
not. Ini ada simbol-simbolnya, sebenarnya nggak kelihatan. Mungkin kita coba untuk transistor. Ini juga saya udah nemu di Wikipedia. Transistor itu apa sih? Di sini dijelaskan bahwa transistor adalah alat semikonduktor yang dapat dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, stabilasi tegangan dan modulasi sinyal. Di sini ada contoh gambar semikonduktor. Alat semikonduktor itu adalah sejumlah komponen elektronik yang menggunakan sifat-sifat materi semikonduktor, yaitu silikon, germanium, gallium, arsenida, dan alat-alat semikonduktor zaman sekarang telah menggantikan alat termionika. Nah, cara kerja semikonduktor itu gimana sih? Di sini misalkan ada sebuah gelas berisi air murni, jika sepasang konduktor dimasukkan ke dalamnya dan diberikan tegangan DC tepat di bawah tegangan elektrolisis sebelum air berubah menjadi hidrogen dan oksigen, tidak akan ada arus mengalir karena air tidak memiliki pembawa muatan. Mungkin kita coba tanya dari AI atau GPT. Di sini udah saya coba tolong jelaskan gerbang logika secara detail. Oke. Nah, gerbang logika itu digunakan di mana aja sih? Gerbang logika itu banyak digunakan pada alat-alat elektronik yang kita gunakan sekarang. Contohnya itu di CPU, di kalkulator, pintu otomatis kayak yang dia bisa mendeteksi kalau ada orang yang mau masuk segala macam itu kemudian ada alarm dan sensor. Coba mana ya tadi? Transistor. Apa sih transistor itu? Dan apa kegunaannya? Nah, transistor itu punya 3 bagian. Yang pertama itu ada basis, tempat untuk mengontrol transistor, kayak tombol on off. Kemudian ada kolektor, tempat arus masuk, dan emitor atau emitter, tempat arus keluar. Fungsinya dari transistor itu banyak. Pertama ada sebagai saklar digital atau switch, kemudian sebagai penguat atau amplifier, kemudian membuat gerbang logika, sehingga kayak transistor ini sangat berhubungan erat dengan gerbang logika. Kemudian ada mengatur tegangan atau arus, kemudian kata GPT itu transistor itu kayak keran listrik kecil yang bisa buka tutup arus, tapi yang keren jutaan atau miliar transistor digabungin bisa jadi otak dari komputer. Mungkin kita minta jelaskan lebih lanjut bagian-bagian transistor. Oke.
ini bisa kita lihat basis atau base itu adalah terminal kontrol, sehingga ukurannya kecil dan tipis, dia cuma bisa mengalirkan arus yang kecil. Tapi dengan arus kecil ini dia bisa mengontrol arus besar antara kolektor dan emitor. Ibaratnya kayak tombol saklar, ditekan sedikit bisa menyalakan alat besar. Oke. Sedangkan kalau kolektor itu tempat arus utama masuk ke transistor, kayak the main arena gitu mungkin ya. Sehingga ukurannya lebih besar daripada basis mungkin dan juga emitor karena harus menampung arus besar, sehingga berfungsi sebagai pintu masuk dari arus sumber daya. Sedangkan kalau emitter itu tempat arusnya keluar seperti yang dikatakan sebelumnya, sehingga tugasnya itu membuang arus rangkaian luar setelah dikontrol oleh basis. Kemudian dia itu akan biasanya terhubung dengan ground atau output. Intinya basis itu adalah pegangan atau yang mengontrol aliran itu, keluar masuknya itu dikontrol oleh basis, sedangkan kolektor itu sumbernya sehingga dia tempat masuknya gitu. Sedangkan emitter itu ujung selangnya, tempat arus keluar. Sehingga kayak kalau misalkan diibaratkan air masuk, kayak dia air itu bakalan keluar dan masuk itu jika pembuka dan penutup basis ini kita kontrol gitu. Kalau keran itu kan kayak kita tutup, dia nggak bakal masuk, nggak bakal keluar air. Kalau kita buka dia bakal keluar air. Jadi yang dia ngontrol. Kemudian kalau dia udah dibuka sama si basis, kolektor ini akan jadi tempat masuk dan sekaligus kemudian emitter itu tempat keluar, kayak di ujung-ujung keran gitu. Kemudian untuk lebih jelas lagi sih mungkin di sini kita cari referensi saya sendiri sih cari lewat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afriandi dari TIF. Aku Viva. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam, melewati 7 tahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afriandi dari TIF 2019. Ini kita membutuhkan LED. Baik, langsung saja kita buat rangkaian dari gerbang logika N ini. Yang pertama kita sambungkan VCC kepada saklar seperti ini. Ini mungkin lebih ke cara pengaplikasiannya. Bisa kita geser seperti ini. Kemudian saklar yang satunya kita hubungkan ke ground seperti ini. Nah, untuk yang sebagian kanan kita sambungkan ke resistor. Kemudian resistor kita sambungkan ke PNP resistor. Terus PNP resistor kita hubungkan keduanya. Kemudian PNP resistor ke resistor atas, kemudian resistor ke resistor sini. Oke. Oh ya, untuk PNP resistor ini kita hubungkan ke sini. Nah, kemudian kita hubungkan lagi mengikuti rangkaian gerbang logika N seperti ini. Kemudian semua rangkaian kita hubungkan ke baterai. Kemudian LED kita hubungkan ke sini untuk uji coba. Demikian rangkaian yang telah saya buat untuk uji coba atau tes LED-nya. Jangan lupa untuk menekan tombol Activate Simulation di pojok kanan atas. Karena jika tidak ditekan maka tidak akan berjalan simulasinya. Kita langsung saja simulasikan gerbang logika N ini. Kita tekan terlebih dahulu. Sebelumnya kita terlebih dahulu untuk melihat gerbang logika N, bahwa ada dua buah saklar dengan inputan 1 dan 0. Dia akan menghasilkan inputan 1 atau 0. Oke, dalam tabel kebenaran logika N ini, saklar A jika bernilai 0 dan saklar B jika bernilai 0, maka dia tidak akan menyala. Selanjutnya, jika saklar A dan saklar B 0, LED juga tidak akan menyala. Coba kita simulasikan. Saya tekan di keyboard huruf A. Nah, dia bernilai 1, B bernilai 0, LED tidak akan menyala. Sebaliknya, jika B bernilai, ini saya kembalikan dulu, jika B bernilai 1 dan A bernilai 0, maka LED juga tidak akan menyala sesuai tabel kebenaran. Dan jika saklar A bernilai 1, kemudian saklar B juga bernilai 1, maka LED akan menyala. Coba kita simulasikan. Saklar A 1, saklar B 1. Otomatis lampu LED akan menyala sesuai dengan tabel kebenaran. Jadi seperti itu
materi gerbang logika N yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan materi atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kan cuma udah beda orang. Jadi gitu, kita bisa cari-cari banyak banget di YouTube. Salah satu menurut saya menarik ini karena dia sekaligus mungkin begitu cara saya mempelajari gerbang logika. Sebelumnya juga di semester 1 sudah pernah belajar gerbang logika, jadi lebih mudah dipahami lagi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.